Apa Bu Lili sampai Hong Kong karena juga itu? Iya. Iya, mungkin. Salah satunya. Salah Mungkin satunya. ya. Ya karena kan saya kan juga punya kakak sepupu di sini 3 Iya. dan om 1. Oh. Itu kan kakak sepupu mereka yang dulu dari Jakarta Aha. ke China terus keluar ke Hong Kong. Iya. Oh. Dan memang waktu itu apakah Bu Lili ke Hong Kong itu setelah peristiwa sejarah 98? Iya, setelah peristiwa. Terus Imlek, biasanya kan kakak sepupu yang dari sini kan mereka kan balik ke Jakarta Iya. untuk silaturahmi untuk Chinese New Year. Iya, iya, Chinese merayakan Hari Chinese itu New Year, ya mereka minta sama papa untuk Hmm. bawa saya ke sini. Terus kan papa bilang, tanya aja sama orangnya. Ya saya bilang kesempatan itu ya mau dong. Oh, Tuh Pak Dedi. Bu Lili tadi kan diceritakan bahwa ibu ke Hong Kong karena dibawa oleh kakak sepupu. Kakak sepupu. Kakak sepupu. Itu kan belum lama sebelum peristiwa. Selang waktunya tidak lama setelah 98 kan? Kejadian kan 98 bulan Mei. Ya. Terus sekitar bulan 6 bulan 7 itu saya sempat keluar ke Malaysia. Pontianak dulu Oh, ke sebenarnya. Pontianak Pontianak itu ikut teman Mm-mm. yang pokoknya sejalan lah kita keluar dari Indonesia. Iya, iya, iya. Ke Kalimantan, ke Pontianak, itu teman punya tante di sana. Hmm. Kita pikir ke sana dulu, terus dari situ kita mau menyusup ke Kucing, Oh, Sarawak, lewat Sarawak. lewat perbatasan Entikong. Iya, iya. Tapi kan sempat diusulkan juga bahwa maksudnya kita pernah pengen dengan jalur sekolah lagi, dengan sekolah, studi, terus nanti sudah lulus bisa kerja atau apa. Tapi teman waktu itu sempat sekolah, terus sempat udah dapat ijazah juga, tapi ada sempat ditakut-takutin juga sama penduduk Malaysia karena katanya student nggak boleh bekerja. Oh. Nah, hari itu napas kebenaran bulan Agustus. Saya dengar kan yang saya tadi bilang tadi itu mama dan adik saya disuruh papa kan untuk karena kayak yang dengar-dengar ada desas-desus mau ada kejadian lagi. Mereka terbang ke sini Hong Kong. Nah, saya dengar dari Kucing itu saya langsung dari Kucing terbang ke Hong Kong. Oh. Ketemulah kita di Hong Kong. Di Hong Kong. Terus main-main habisin waktu lah Pak ibaratnya. Udah gitu kita masuk juga ke China, kunjungin keluarga mama, keluarga papa. Dan dari situ mereka juga mengerti kan keadaan Indonesia seperti itu. Iya, Katanya, iya. ya udahlah di sini agak kelamaan gini. Tapi kan visa kan waktu itu kan tetap 1 bulan kan ya. 1 Kita bulan keluar saja. masuk. Iya. Nah, pas hari itu ya ini pulang lagi. Mhm. Itu pulang kurang lebih ya bulan 8, selama 1 bulan itu bulan 8 akhir lah, bulan 9 gitu, musim panas kok. Udah dari jarak ke situ ke yang di Imlek berarti tahun 99. 99 Iya. kan kakak sepupu mereka kan biasa pulang balik ke Jakarta untuk rayakan Chinese New Year karena kan masih ada orang tuanya kan Iya. di sana kan. Kakaknya papa. Nah udah gitu pas hari itu mereka minta karena kan saya sempat ketemu sama mereka juga, maksudnya gimana mau ini di sini nggak? Saya bilang terserah kan. Pas mereka datang gitu mereka ngomong sama papa, boleh kan bawa saya ke sini, Ya. tanyakan sama orangnya lah katanya gitu. Terus udah ya, saya bilang papa boleh nggak? Karena waktu itu kan juga Pak Didi, saya sempat ngumpulin uang kan pikir mau ke Amerika juga. Oh. Cuman kan sempat dolar itu naik sampai 25.000. Iya, betul. Nah, Iya. dalam hati saya, wah impian terbang sudah. Dolar 25.000 kan Pak. Iya, Nah, iya. ya udah terus pas ada yang nawarin, ya udah maju terus. Oke. Langsung ambil
kesempatan itu urus 99 mereka Chinese New Year itu sekitar bulan 2. Saya ke Hong Kong tahun 1999 bulan Agustus, awal Agustus ke sini. nyampe di sini. Ya, jadi memang bagi kaum minoritas 98 itu membuat orang berpikir untuk keluar dari Indonesia karena terutama desas-desus yang itu minoritas. tidak pasti dan menakutkan terutama karena isu pemerkosaan yang terjadi gitu. Nah, Bu Nia, tadi kan cerita dari Bu Lili seperti itu. Kalau kita orang tadi Bu Nia mengatakan bahwa supir-supir mengatakan lalu isu pribumi, tulis truknya ini pribumi gitu ya. Apakah orang pribumi bayangannya seperti apa? Isu apa yang paling ini terasa menakutkan atau terasa tidak pastinya sebagai orang pribumi waktu itu? Waktu itu tuh sering terjadi kayak apa ya? Ini tiba-tiba ada orang dibuang di jalan, udah nggak bernyawa kayak gitu di tempat kami itu. Oh ya? Iya, itu terjadi. Ketika itu tuh hal-hal seperti itu kadang ada di pinggir jalan, entah di mana gitu. Nanti tiba-tiba ada kabar gitu dari puskesmas itu membawa ambulan untuk ini ambil Dan itu orang. tidak 1-2 orang, itu sering. Ada sering gitu. Tapi jaraknya itu jauh-jauh Pak dari, maksudnya bukan hanya satu tempat di kecamatan ini atau di mana. Karena di tempat kami itu sangat rawan. Jadi kami pikir mungkin kena begal ya orang ini gitu. Tapi kenapa seringkali terjadi seperti itu dan tidak dikenal identitasnya. Ini orang mana, dari mana, itu tidak dikenal sama sekali. Tahu-tahu nanti mungkin dari masyarakat setempat orang itu ya dirawat dengan cara kita bagaimana memanusiakan gitu atau dikebumikan di tempat mana ketika kan nggak ada yang tahu ini itu punya dari siapa gitu. dari siapa Jenazahnya punya siapa atau badannya siapa gitu. Itu kan nggak ada yang tahu gitu. Bahkan kadang hanya pakai celana pendek begitu, kaos oblong, kalau enggak ya seadanya gitu pakaian itu gitu. Jadi sangat menakutkan waktu di situ itu karena tahun 98 itu memang benar-benar tahun yang begitu apa ya, krisis semuanya lah, krisis. Pokoknya untuk pangan susah, untuk ekonomi semuanya serba terhambat gitu. Terus tiba-tiba terjadi teror yang seperti itu, pasti orang pada takut untuk keluar, Pak. Takut untuk keluar. Karena jangan-jangan nanti terjadi seperti yang di sana ya. Seperti itu. Kekhawatiran itu dengan sendirinya muncul ketika mau pergi kemana, udah malam, jangan pergi, udah malam. Ini negara lagi nggak baik-baik gitu, mbah-mbah gitu, Bro. Negaranya lagi oraman, ora dolongo kayak gitu. Oh, simbah-simbah itu juga merasakan tintrimnya kalau masalah ketakutan, gitu ya? Iya, karena kadang kami kan bilang begini, orang simbok aja di rumah kok tahu di mana nggak aman. Lah kemarin ada berita dengar itu ada orang siapa itu nggak tahu mati. Siapa coba gitu. Seperti itu, hal-hal seperti itu kayak benar-benar sangat mengerikan sekali. Jadi kami yang masih muda-muda itu biasanya ada pertemuan untuk kelompok mudika dan sebagainya gitu. Selalu mama bapak itu selalu pesen kalau pulang rame-rame, jangan pulang sendiri-sendiri. Harus kalau udah selesai kalian pulang, nggak boleh pergi sendiri-sendiri, harus pulang gitu. Jadi memang sangat-sangat terasa gitu waktu itu karena terjadinya ya orang-orang dibuang seperti itu, nggak tahu dari mana asal usulnya orang ini siapa itu nggak pernah tahu. Itu kadang dibuang itu di kayak di sebuah gudang. Kayak di gudang di situ kan banyak, kami kan petani, jadi banyak dari gudang jagung lah, padi di situ itu. Jadi di situ tuh kadang sudah ada itu ditutup, kalau nggak pakai jerami-jerami apa itu daun-daun kering seperti itu. Jadi nanti tahu-tahu udah ada aroma yang nggak itu sudah membusuk. Sudah membusuk. Lalu siapa yang itu? Biasanya masyarakat setempat yang menguburkan. Iya, yang menguburkan. Cari aja di mana kita
sebisa mungkin masyarakat di situ ambil itu mayat untuk dikebumikan. Oh. Seperti itu. Jadi nggak tahu ini milik siapa, orang mana nggak ada yang tahu. Jadi dengan secara gotong royong orang untuk ini mengebumikan, untuk menguburkan orang tersebut. Oke. Gitu. Bu, ya terima kasih Bu Nia. Kalau Bu Susi sendiri gimana Bu? Apakah pengalaman seperti yang terjadi di Lampung juga terjadi di Surabaya waktu itu, atau seperti apa yang Bu dialami Bu? Ya, terima kasih Pak Dedi. Waktu pengalaman yang kayak Ci Lili tadi bilang itu mau ada lagi yang kayak gitu. Nah, itu saya keluarga kami yang di Tropodo itu bule itu punya tetangga itu kayak saudara sendiri. Itu minoritas kayak Cik Lili satu keluarga punya anak satu. Suaminya pekerja bank. Nah, yang Cici itu pekerja rumah tangga lah, di rumah terus. Jadi sampai suaminya itu kebetulan dia itu bukan di Surabaya kerjanya, di Kediri. Dia pulang dari Kediri ke Surabaya itu sampai di rumah di Surabaya itu, di Tropodo itu, satu keluarga kalau malam tidurnya di rumah bule saya, rame-rame di situ. Jadi dia setiap malam nggak berani di rumahnya sendiri, padahal cuma kegangan itu jalan, jadi ketakutan. Di rumahnya sendiri itu ketakutan karena ada isu yang mau ada terjadi lagi, terus minoritas itu yang menjadi sasaran kayak gitu. Jadi kayak Cici itu sampai siang kalau itu di tempatnya bule saya, dan rumahnya keluar. Hanya pokoknya di rumah pokok aja di terus. di rumah situ. Dan itu berlangsung cukup lama. Lama, beberapa minggu kayaknya itu, sampai yang terjadi lagi teman-teman yang bekerja di pabrik banyak PHK. Oh, itu gimana cerita? Lalu bagaimana? Kok di PHK, kenapa? Di PHK karena ini sebetulnya sebelumnya itu sebelum mulai 97 itu sudah kayak ada pengurangan karyawan, kayak gitu. Udah mulai terasa krisis banget lah itu. Nah dari situlah puncaknya, di situ banyak teman-teman dan termasuk adik saya sendiri 2 orang itu kena PHK juga. Kerja di mana? Kerja di ini di pabrik spring bed. Itu yang satu bagian pemasaran di luar, yang satu di dalam dia itu. Terus ada keponakan juga kerja di garment. Garment itu juga kena PHK. Jadi dampaknya dari situ tuh daerah kami, tempat-tempat pekerja pabrik itu banyak teman-teman yang di PHK. Jadi itu membuat saya juga sama anak-anak teman-teman yang kos di rumah saya itu, kami itu benar-benar pahit gitu kehidupan kami. Memulai kepahitan kehidupan karena dia harus pulang ke daerahnya, ke Nganjuk, ke Jogja. Kebetulan ada satu kakak yang dari Jogja itu namanya Mbak Pipin, itu nggak kena PHK. Jadi dia ikut saya yang ngekos di rumah saya sampai niat sendiri untuk keluar dari pekerjaan itu. Tapi lainnya itu ada 3-4 anak itu yang kena PHK. Jadi dari 4 orang yang kena PHK, tinggal 3 di rumah kami yang ngekos itu yang nggak kena PHK. Jadi banyak pengurangan karyawan itu. Jadi mereka sendiri juga takut. Takut. Jadi memang dampak sosial dari reformasi 98 atau krisis politik lah waktu itu yang kemudian menyebabkan terjadinya reformasi 98 itu meluas kemana-mana. Rasa takut itu hampir sebagian besar orang alami. Rasa tidak pasti kita alami bersama gitu ya. Dan secara ekonomi tadi Bu Lili mengatakan dolar naik sampai 25.000 gitu ya. Terus banyak orang di PHK. Dan tadi lalu kalau di Lampung Bu Nia bercerita banyak mayat tiba-tiba datang dan ini dari mana tidak jelas gitu ya. Dan itu memang situasi
yang benar-benar membuat kita sebagai masyarakat kecil, sebagai warga Indonesia, lalu merasakan perubahan itu memakan banyak korban. Nah, kalau mendengar itu, lalu sekarang situasinya banyak para ahli mengatakan, yang mengamati bahwa Indonesia sedang krisis juga. Dolar juga sedang naik, pelan-pelan naik. PHK di mana-mana, harga-harga naik. Terus banyak masyarakat juga karena proyek-proyek strategis negara yang diambil begitu saja tanpa sosialisasi dan kesepakatan yang baik, terutama misalnya seperti di Papua sedang ramai di mana-mana semacam itu. Tentu saja kita tidak akan berharap bahwa krisis 98 itu akan terulang lagi ya. Tetapi situasinya kok rasanya kita berada dalam ketidakpastian kembali. Mengapa lalu para Bapak Uskup lewat konferensi wali gereja mengeluarkan seruan pastoral itu. Nah, bagaimana kita di rantau Bu Lili, apakah ketika mendengar itu atau sempat membaca atau gimana lah pokoknya, apakah akan terjadi kembali, akan terulang kembali? Menurut Bu Lili gimana? Rasanya atau pikiran Bu Lili gimana? Apakah janganlah terulang lagi gitu? Atau gimana Bu? Ya seperti yang pernah dialami kejadian 98, sepertinya mungkin juga loh Pak. Gimana? Bahwa rakyat Kemungkinannya pun akan gimana? mereka pernah melakukannya di tahun 98 dan mungkin mereka juga berani untuk menentang pemerintahan. Pemerintah. Karena kan selama ini mereka mungkin ngomong baik-baik tapi tidak didengar, sampai amarah memuncak, mereka bergerak, ya mungkin bisa terjadi lagi ya. Ya. Apakah yang membuat alasan? Karena kalau menurut saya bahwa apa yang ditulis oleh para Bapak Uskup lewat seruan pastoral itu kan, karena Bapak Uskup kan kita tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan Bapak Uskup kita kan menulis tidak hanya sekedar menulis, berarti kan berdasarkan masukan para romo, umat, dan orang-orang ahli. Apakah memang alasannya cukup cukup mendasar sehingga masyarakat protes Bu Lili? Menurut Bu Lili gimana? Yang saya dengar dari berita-berita yang mereka diwawancarai, ya apakah mereka juga diadu domba, ya kita juga masih belum. Dibalik itu kan politik, nggak tahu, tidak tahu, masih samar-samar semuanya, masih tanya-tanya besar. Kita kembali ke zaman di mana ketidakpastian. Ya mungkin juga ya seperti 98 juga mahasiswa yang maju lagi juga, karena kan ya semoga saja bisa dibicarakan baik-baik, betul. Biar tidak terulang lagi dan kan merugikan kita punya negara Indonesia, nama besar itu kan di mata dunia kan tidak baik. Iya. Oke, makasih Bu Lili. Bu Nia, bagian apa dari seruan pastoral KWI yang Ibu sempat baca dan Ibu kemudian ingat dan mengesan untuk Ibu tanggapi? Kalau ini tentang ketimpangan hidup kemiskinan yang sangat begitu jaraknya jauh sekali. Saya sekarang kalau membaca berita-berita online itu yang nggak sepenuhnya mungkin yang nggak benar, yang nggak semuanya salah, begitu kan. Sekarang itu sepertinya di Indonesia tidak ada yang namanya kaum menengah. Adanya hanya yang kaya sama yang miskin. Sekarang itu jaraknya itu begitu ini. Gapnya itu jauh sekali. Iya, itu sekarang anak-anak muda sepertinya ada rasa kekhawatiran dengan demokrasi sekarang ini, karena dengan secara tidak langsung pemerintahan itu seolah-olah akan membungkam para anak muda yang kritis, menyuarakan kejujuran, keadilan, kesejahteraan bagi
masyarakat luas, khususnya rakyat Indonesia gitu kan. Sekarang itu ketika kembali ke 98, aromanya itu sepertinya kayak akan terjadi seperti itu. Karena rakyat sudah tidak dianggap. Sekarang ini pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk kamu rakyat tahu mau apa, seperti itu. Dan pertanian pun diambil oleh TNI, tentara, polisi, padi mau nanam apa. Bukankah dia itu penjaga kedaulatan negara? Kenapa harus nanam padi? Lalu ibu-ibu petani di kampung sana mau kerja apa? Yang kaum buruh. Terus sekarang mereka mengerahkan kekuatan untuk melawan sipil, rakyat sipil seperti itu. Nah, di sini nih pemerintahan itu sepertinya itu demokrasi mundur, berjalan mundur. Yang seharusnya kita itu dalam 28 tahun, kita nggak pungkiri, kita merasa bahwa bersyukur ada kemajuan, kebebasan berpendapat, dan apa itu dijamin kan. Terus masyarakat juga bisa ada peluang besar untuk berbicara tentang politik, meskipun kita di sini tidak tahu politik, akan tetapi kita membaca berita itu saling berkaitan gitu, berita-berita di situ. Nah, sekarang yang menjadi kekhawatiran saya itu sepertinya agak-agak kayak 98 itu, ya mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi kalau situasi seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Iya, karena itu pemerintahan menggunakan kekuatan militer untuk rakyatnya sendiri. Bahkan yang dengan secara tidak langsung berperang sendiri dengan rakyatnya, seperti itu. Sementara kita punya kekuatan apa? Senjata kita nggak ada. Senjata kita ya hanya kebersamaan dalam masyarakat itu sendiri, saling gotong royong bagaimana pemerintahan ini supaya lebih baik, jujur, transparan, dan keadilan untuk rakyat itu diwujudkan seperti itu. Terima kasih. Jadi ini sudah 2 orang, Bu Susi. Bu Lili juga menyebutkan kekhawatiran, Bu Nia juga semakin menandaskan. Sebenarnya saya juga khawatir, karena saya juga tanya kepada saudara atau teman-teman saya di Indonesia, dari yang ibu-ibu sampai yang ahli, itu nadanya itu hampir sama, bahwa ada kekhawatiran mendalam tentang situasi Indonesia, tidak jelas pemerintahannya mau kemana, semacam itu. Maka sebenarnya seruan para Bapak Uskup itu kan mewakili kita semua. Apakah Bu Susi merasakan hal yang sama, atau ada cerita lain dari keluarga Bu Susi sana di Surabaya atau di Malang sana? Bagaimana Bu Susi? Silakan. Terima kasih Pak Dedi. Kekhawatiran kami, kekhawatiran saya terutama, sudah akhir-akhir ini, beberapa minggu ini kan melihat kurs dolar yang Hongkong dolar semakin tinggi nih. Kayak tadi pagi itu saya sampai berangkat ke gereja ngelihat lirik 2274. Gila ini. Iya. Gitu. Ibu apa nggak seneng kan kirimannya? Enggak. Oh enggak. Saya nggak seneng Pak malahan, karena saya sering nanya kemarin, semalam bahkan ke ponakan Magda, itu ponakan saya kan komunikasi terus dengan dia, ngobrol bagaimana di rumah itu, apa harga-harga sembako, harga-harga beras, harga gas, dan lain-lain. Kebetulan di rumah kan peninggalan ibu saya meninggal 1 tahun yang lalu, itu juga buka kelontong kecil-kecilan di rumah itu. Jadi kan saya pantau juga Pak dari sini, karena yang pegang itu ya adik-adik lah kayak gitu. Jadi saya harus berpikir untuk kalau harga-harga ini naik, udah ini saya nggak seneng juga, karena meskipun di sini gaji dikuruskan rupiah itu banyak tapi tinggi, malah menimbulkan kekhawatiran tersendiri, gitu. Jadi saya ajak anak saya untuk berpikir ke 5 tahun yang akan datang, karena namanya anak muda itu kalau
dia punya uang itu jangan mumpung aku masih muda lah, aku pakai apa gitu. Saya selalu arahkan ke ini untuk tabungannya ke yang fisik, Ya. berupa fisik gitu. Seperti beli Baik tanah itu atau beli bangunan. kalau tanah terlalu nggak mampu. Kayak ya yang murah-murah aja, kelihatannya nanti 5 tahun ke depan kamu akan memiliki yang nggak kayak rupiah tetap di bank itu nilainya ya itu saja gitu, nggak berapa. Tapi kalau emas fisik itu udah perak apa itu, saya selalu bicara paling gencar ke adik saya, ponakan yang di Malang atau anak saya sendiri. Jadi kayak gitu. Tapi puji Tuhan dia mendengarkan, ya semoga apa ya yang terjadi sekarang itu harapan kita kan berpikir ke depannya. Karena yang sudah 28 itu tahun yang lalu itu sudah berlalu, tapi ada kekhawatiran juga ini Indonesia akan menjadi seperti apa gitu kan. Jadi anak-anak muda itu terasa kalau sekarang udah pada lulus kuliah nih, tetapi untuk mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dia ya itu nggak dapat. Ya. Gitu. Kayaknya kan saya pengalaman anak saya sendiri sampai dia anak-anak sekarang suka langsung dari bekerja mencari yang bukan bukan yang dipegang dia, bukan kemampuan dia, cari yang lain yang lebih memudahkan untuk mendapatkan uang. Jadi saya lihat itu banyak bekerja melalui HP lah, yang menghasilkan. Nah itu Pak, malah nggak seneng untuk bekerja. Aku harus bekerja di kantor sesuai dengan ini loh, apa yang harus saya keahliannya dia kayak gitu kan. Nah saya buat contohnya anak saya sendiri itu di komputer kan. Nah itu dia mengerjakan yang lain dari bidang yang dia punya. Yang penting aku menghasilkan uang gitu. Jadi sebagai orang tua menjadi kekhawatiran juga. Di Indonesia ini kita keluar uang banyak untuk kuliah dia. Antara kami di desa Pak. Jadi kuliahnya harus ke kota gitu. Dari mulai dia masuk SMA ke kota, keluar biaya kuliah sama biaya makan, biaya hari-hari lebih banyak. Setelah lulus akhirnya mencari pekerjaan nggak semudah apa yang kita udah sebagai ibu udah berat itu. Apalagi perantau kayak kita. Nah, gitu. Ada ketakutan. Betul Bu Susi. Jadi memang meskipun kita berada di Hong Kong 4,5 jam kalau naik pesawat langsung pulang ke Jakarta, tetapi kan hati kita kan ada di sana karena anak kita, saudara-saudara kita itu kan ada di sana sebagai perantau, itu merasa khawatir. Dan memang dari sisi ekonomi mengkhawatirkan, ya, dari sisi politik juga tidak pasti. Demokrasi di banyak hal mundur karena seruan para Bapak Uskup jelas, karena militerisme menjadi semakin menguat tadi seperti diceritakan Ibu Nia dengan sangat gamblang jelas. Bagaimana ibu-ibu di desa kalau semua pekerjaan bertani diambil oleh para militer dan polisi. Nah, Bu Lili, apakah kekhawatiran yang sama keluarga ibu masih ada di Jakarta? Apakah mulai timbul lagi sekarang dengan situasi yang tidak pasti di Jakarta, di Indonesia sekarang? Apakah muncul rasa trauma yang dulu, apakah muncul kembali sekarang? Keluarga cuman adik yang perempuan Pak. Bagaimana cerita adik? Apakah mengatakan Jakarta sedang baik-baik saja atau bagaimana Bu? Yes, belum ada bicara apa-apa sih. Tapi karena dia kan bergerak di bidang properti. Ini properti harusnya terasa loh ini. Ya tapi belum sangat ini, belum sangat ada terdampak sekali. Oke. Iya, baik. Nah,
ada hal lain yang apa namanya mulai muncul kekhawatiran seperti yang tadi diceritakan Bu Susi? Kekhawatiran ya harga-harga aja, karena kan seperti yang Presiden Prabowo bilang, katanya rakyat desa tidak butuh dolar. Butuh makan. Iya Pak. Nah, makanya pakai dolar. Bu Lili, tadi Bu Lili mengatakan bahwa pemerintah seolah-olah tidak hirau gitu ya dengan situasi, tetapi lalu mengatakan bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar. Tetapi kenyataannya, tapi seperti yang tadi ceritakan Bu Susi, mengkhawatirkan meskipun kita mendapatkan uang dengan gaji Hongkong dolar, tetapi kursnya rupiah menjadi terdepresiasi sangat lemah. Bagaimana Bu Lili? Apakah Bu Lili masih beruntung mau jalan-jalan ke Amerika? Udah dulu. Gimana Bu? Ya mungkin itu cuman impian ya Pak. Karena kan yang dikatakan Prabowo itu kan orang desa, tapi ya sekarang banyak orang desa buktinya merantau ke luar negeri Pak. Ya betul. Ya, ke Singapura, ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, ya. Arab. Hmm. Ya sebisa mungkin mereka kan malah mau meraup dolar. Ya. Jadi sebenarnya dolar masih penting. Masih penting. Iya. Apakah Ibu Lili memandang bahwa menekan supaya tidak terjadi kurs yang tinggi, rupiah yang tinggi terhadap dolar itu penting bagi Bu Lili? Penting sekali Pak, karena kan ekonomi yang bagus itu kan menunjukkan negara kita kuat. Ya. Dan sekarang nggak kuat. Sekarang nggak kuat, goyang-goyang. Goyang banget ya. Goyang banget. Sudah Sedang hampir oleng. Nah, di tengah keolengan ini Bu, nah sekarang agak kita masuk ke dalam, karena kan kita bertolak dari seruan pastoral para uskup kita. Bagaimana kita mau di tengah situasi yang oleng ini, dolar yang naik terus terhadap rupiah yang terdepresiasi, dan kemudian dolar naik terus, situasi lain juga oleng. Bagaimana kita mau memahami kerahiman Tuhan, kerahiman Allah? Ya, cuman saya berharap bahwa orang-orang yang bekerja di pemerintahan, ya mereka bisa berpikir secara sadar dan waras untuk memperbaiki perekonomian negara kita, dan semuanya kan juga untuk kebutuhan rakyat juga. Ya. Nah, Ya katanya kan dari zaman dulu bilang katanya mau dibuat swasembada pangan. Ya. Apa loh. Tapi kok ternyata sekarang makin kesini makin mundur. ya. Nah, tapi kan program di Papua yang sekarang sedang ramai mengambil itu kan katanya mau food estate untuk swasembada pangan. Ya nanti Di Kalimantan juga, kita tetapi akan gagal. lihat hasil akhirnya seperti apakah pemerintah memang benar-benar membuat itu sesuai dengan yang mereka katakan. Ya. Ya, Oke. kita masih berharap. Oke. Semoga ya terwujud. Oke, bagus. Baik Bu Lili. Bu Nia gimana Bu Nia? Dalam situasi oleng, tidak pasti tadi Bu Nia sudah menjelaskan jelas tidak ketidakpastian, perubahan yang ibu-ibu mau makan apa gitu ya. Anak-anak mau kemana gitu, mau bekerja kemana. Kerahiman kita sebagai umat beriman, kerahiman seperti apa yang Ibu rasakan atau dambakan di tengah situasi itu? Ya, kita sebagai orang beriman ya kita tetap berpegang teguh pada iman dan kasih itu. Dan semoga dengan situasi yang seperti ini, kita sebagai orang beriman, mari kita percaya bahwa kita berharap dalam gotong royong, semoga bisa memperbaiki dengan setiap
pribadi-pribadi itu semakin menyadari bahwa situasi ini tidak baik, bagaimana kita berbuat saling menolong satu dengan yang lain, siapa dalam kekurangan dan apa yang mereka butuhkan, apa yang kita punya, seperti itu. Menolong kan bukan harus dengan materi atau apa, itu bukan. Kita cukup memberi telinga untuk mendengar keluh kesah di antara kita bersama, seperti itu. Mungkin bisa meringankan orang yang sedang kesulitan tentang situasi hidupnya, seperti itu. Dan berharap semoga ini menjadi sebuah apa tuh, di otak sudah ada tapi kok nggak sebuah perjuangan bersama, sebuah kebangkitan untuk bersama. kebangkitan bersama untuk Indonesia yang katanya menuju Indonesia emas, seperti itu kan. Tapi 45. dalam situasi yang seperti ini pun kita, ya sebagai orang beriman, saya tetap berharap bahwa Indonesia akan baik jika di antara salah satu beberapa orang tetap ada telinga untuk mendengar keluhan rakyat, keluhan orang-orang kecil, seperti itu. Lalu bagaimana? Ada harapan dengan rupiah, dengan dolar? Saya berharap, karena semakin dolar naik, kekhawatiran saya juga semakin apa ya Pak? Karena saya seorang petani. Jadi harga pupuk yang melambung tinggi, harga obat-obatan yang itu melambung terasa ya, tinggi, terasa. Upah terhadap pekerja juga ikut naik. Dan nanti tiba-tiba di Indonesia itu tidak sesuai hasil yang kita dapatkan ketika kita jual, terkadang kita nggak mendapat apa-apa, rugi besar. Iya, karena mereka selalu bilang kan sekarang dolar sudah turun, seperti itu. Tapi mereka nggak pernah memikirkan bahwa waktu kami produksi, seperti itu permainan orang-orang di pemerintahan Indonesia, khususnya di pertanian itu selalu seperti itu yang dimainkan. Seperti itu. Jadi seperti saya seorang petani, bukan petani yang tinggi, bukan. Ya, untuk mencukupi kebutuhan. Seperti itu sangat terasa, sekalipun tidak besar, tapi benar-benar terasa. Karena ketika kita membeli bahan-bahan itu pakai pupuk, kita jual pakai dolar, kita jual, lalu tiba-tiba harga turun semaunya. Permainan dari pemerintah yang katanya sekarang dolar kan sudah nggak naik, seperti itu. Tapi kan semuanya tuh tergantung dolar, tetap menjadi sebuah kekhawatiran bagi saya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Susi. Ini nanti pertanyaannya sama. Nanti Ibu sebagai orang Legio, karena ini juga penutupan bulan Maria, ini nanti Ibu pimpin untuk doa Salam Maria tahun menyerahkan situasinya. Tetapi sebelum doa penutup, saya tidak akan menutup, kita tutup dengan doa saja. Apakah Ibu punya ini kerahiman seperti apa sebagai seorang legioner gitu kan, legioner pasukannya Bunda Maria? Berdoa seperti apa dengan kekhawatiran tadi Ibu juga sudah ceritakan bahwa dolar, situasi anak sudah lulus tetapi juga belum tentu dapat pekerjaan yang tetap dan baik dan seterusnya. Bagaimana Bu Susi? Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya bukan bicara tentang legioner ya. Tetapi tentang mengikuti Bunda Maria, Bunda kita sesama. Tentunya lebih getol lagi untuk berdoa. Terutama di bulan Mei itu kita fokuskan untuk negara Indonesia. Dan kalau kami di teman-teman Legio setiap hari untuk melaksanakan doa-doa yang kita tugaskan. Apa itu? Yang untuk Indonesia? Untuk Indonesia, bisa untuk perdamaian. Untuk perdamaian. Perdamaian Indonesia, bukan hanya perdamaian di Indonesia, tapi juga khususnya perdamaian internasional. Juga termasuk di Timur Tengah. Iya. Terus juga untuk
yang kekhawatiran kita semua sebetulnya, terutama para BMI, para migran Iya, juga. iya. Aha. Untuk keluarga-keluarga mereka yang di Indonesia, anak cucu mereka, masa depannya mereka. Ya, Jadi untuk bangsa Indonesia, terutama para jajaran kepemerintahan. Ya, supaya apa doanya? Supaya ada perubahan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Kita doanya itu sebetulnya nggak meminta, tetapi menyerahkan semuanya yang terbaik ke depannya. Itu Indonesia akan menjadi seperti apa. Harapan anak-anak muda, harapan dari keluarga-keluarga kami semua gitu ya. Terutama juga para migran itu benar-benar berjuang di sini. Kalau kembali ke Indonesia, itu yang sangat terharu itu kita mendoakan untuk keluarga Indonesia, bagi para BMI, keluarganya semua itu setiap hari kita gerakkan doa itu dari teman-teman. Jadi bukan memprioritaskan gitu, tapi untuk bahasa Indonesia, terutama keadilan yang sekarang ini benar-benar kayak, aduh, membuat kita orang yang beriman Katolik itu kerahiman itu ada, kerahiman itu benar-benar kita kayak menyelam lebih dalam gitu loh Pak, untuk memahami kerahiman Tuhan. Untuk seperti pesan-pesan Bapak Paus di konferensi itu KBI itu, nah itu kejenjangan yang begitu itu dari untuk kayaknya yang di bawah itu malah ditancap, yang ke atas tumpul. Nah kayak gitu. Jadi bagaimana ya Indonesia nanti ke depannya dari adanya teman-teman BMI sepulangnya nanti itu, kadang kita sampai berpikir ke situ apa ya yang bisa kita perbuat untuk mereka selain doa gitu. Mungkin apa harus mendirikan suatu kayak kita lebih galakkan lagi mengunjungi teman-teman paman di sini, terutama di sini ya yang kesusahan kayak memang pekerjaannya itu kesusahan pekerjaan, terutama yang sakit kayak gitu, yang kita utamakan doa-doa untuk mereka semua gitu. Itu yang dari kelompok Nikiyu. Terima kasih Bu Susi, Bu Lili dan Bu Nia, bahwa kita tidak akan bisa langsung menjawab bagaimana persoalan yang sangat besar dan kompleks di Indonesia, tetapi kita percaya kepada kerahiman Allah untuk bisa memberikan jalan untuk mencapai meraih keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Mungkin mari kita tutup Bu Susi dengan doa. Ibu Susi mau memimpin, lalu silahkan mari kita tutup dengan doa podcast kali ini. Silahkan Bu Susi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berbelas kasih, Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau memahami apa yang kami harapkan. Engkau sangat mengerti keluhan-keluhan hati kami, terutama sebagai perantau migran. Masa depan Indonesia, masa depan keluarga-keluarga kami, masa depan anak-anak kami percayakan dalam nama Yesus Kristus Putramu. Hanya dalam nama Yesus semua pertolongan dan kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, harapan anak-anak-Mu, terutama untuk hari ini yang kami menutup bulan Maria. Semoga kedepannya kami lebih mengandalkan kehidupan kami hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.